Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pater Aditya SPD senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda di hari Minggu biasa pekan kedua tanggal 17 Januari 2021. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan soal tugas perutusan kita, yaitu memberi kesaksian tentang Tuhan, memberi kesaksian tentang kasih-Nya yang luar biasa buat kita. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil yang akan kita dengar di hari Minggu biasa pekan kedua ini, kita akan mendengar Yohanes Pembaptis yang memberi kesaksian tentang Yesus. Dia tanpa ragu menunjuk kepada Yesus, memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya, kepada dua muridnya dengan mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Dia sadar akan siapa dirinya. Dia tahu bahwa masanya akan selesai dan Yesus harus memulai karyanya. Yohanes tahu bahwa dirinya sudah sampai pada akhir pewartaan persiapan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Dan yang luar biasa, karena pewartaan atau kesaksian dari Yohanes ini yang tanpa ragu menunjuk kepada Yesus dan katakan, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua muridnya kemudian mengikuti Yesus. Yohanes tidak takut para muridnya akan meninggalkan dia. Justru dia memotivasi para muridnya untuk lebih mengenal siapa anak domba Allah itu. Kedua muridnya langsung mengikuti Yesus. Mereka kemudian mencari tahu tentang Yesus. Mereka mengalami tinggal bersama Yesus. Dan pengalaman berada bersama Tuhan Yesus, pengalaman tinggal bersama Tuhan Yesus mengantar mereka akhirnya mengatakan, "Kami telah menemukan Mesias. Kami telah menemukan Kristus." Dan membuat mereka kemudian keluar dan mewartakan kepada teman-teman mereka dan mengajak untuk juga datang bertemu dengan Tuhan Yesus, Sang Mesias, Sang Kristus yang mereka telah temukan itu. Saudara dan saudariku, pesan saya kira jelas untuk kita, yaitu bahwa kita juga diundang, kita diajak untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, untuk memberi kesaksian tentang Yesus dalam segala situasi hidup kita. Kita beri kesaksian tentang kasih-Nya yang luar biasa, yang senantiasa kita alami. Kasih-Nya yang membuat kita terus teguh dalam iman kita dan tidak pernah goyah untuk selalu berjalan dalam jalan-Nya. Saudara dan saudariku, bagaimana menjadi saksi Tuhan Yesus itu? Bacaan pertama dan bacaan kedua menolong kita untuk menemukan jawabannya. Bacaan pertama, kita akan mendengarkan kisah panggilan Samuel. Dia sampai 3 kali dipanggil Tuhan, tapi karena dia belum mengenal Tuhan, dia selalu lari kepada Eli. Tapi kemudian setelah disadarkan oleh Eli, diajarkan oleh Eli, Samuel menjawab Tuhan. Dia menjawab dengan mengatakan, "Berbicaralah, hamba-Mu mendengarkan." Itulah yang harus terjadi pada pengikut-pengikut Tuhan yang mau memberi kesaksian tentang Tuhan. Berbicaralah, hamba-Mu mendengarkan. Dengarkan Tuhan, agar kita tahu apa yang Tuhan mau, agar kita tahu apa yang harus kita saksikan. Karena kita selalu mendengarkan Dia.
Yang kedua, datang dari bacaan kedua. Santo Paulus ajak kita untuk sungguh menyadari bahwa kita ini anggota tubuh Kristus. Kita kenisa Roh Kudus, sehingga kita harus menjaga kesucian tubuh kita, menghindari percabulan. Kesadaran akan hal ini kemudian bisa kita tuangkan dalam sikap hidup, dan itu menjadi satu kesaksian luar biasa akan Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kita sungguh bersama Dia, ada dalam Dia, Roh Tuhan tinggal pada kita. Saudara dan saudariku seiman, dengan hidup selalu mendengarkan Tuhan dan dengan hidup suci di hadapan Tuhan, kesaksian yang kita berikan akan menjadi selalu otentik. Kesaksian yang kita berikan akan selalu bermakna luar biasa bagi orang-orang sekitar kita, dan kemudian akan mengundang banyak orang untuk semakin dekat pada Yesus, untuk datang pada Yesus dengan kesaksian yang kita berikan sebagai pengikut-pengikut Yesus. Saudara dan saudariku seiman, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas rahmat panggilan dan rahmat cinta, sehingga kami boleh selalu merasakan cinta kehadiran-Mu di tengah kami. Bantulah kami selalu mendengarkan-Mu dan hidup sebagai anggota-anggota tubuh-Mu, sehingga kesaksian kami akan Engkau sungguh bermakna dan membawa orang kepadamu. Kami mohon bantuan-Mu, tolonglah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu, kita sekalian, semua yang kita sayang, kita kasih. Seluruh usaha dan kerja kita selalu dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.